Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengucapkan mim sukun ketika bertemu huruf fa dan huruf wawu. Mim sukun di sini sebenarnya masuk dalam pembahasan idhar syafawi, yaitu hukum mim sukun ketika bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Hanya saja untuk mim sukun bertemu fa dan huruf wawu kita memang perlu sedikit berhati-hati. Kita mulai yang pertama, mim sukun bertemu dengan huruf fa. Simak contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Perhatikan pada hum fihi. Di situ terdapat mim sukun bertemu dengan fa. Di sini kita perlu berhati-hati dikarenakan mim dengan fa makhrajnya berdekatan. Di mana mim makhrajnya adalah cara mengucapkan dengan merapatkan kedua bibir, sedangkan fa yaitu dengan menyentuhkan bibir bawah dengan gigi seri atas kita. Di mana kita harus berhati-hatinya, jangan sampai kita mensamarkan bunyi mim sukunnya. Seperti ini. Alladzi hum fihi. Hum fihi. Jadi di situ bunyi mim sukunnya terdengar samar. Bagaimana caranya? Caranya adalah rapatkan terlebih dahulu kedua bibir kita. Simak kembali contoh yang baru saja saya baca. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Contoh berikutnya kali ini pada ayat yang berbeda. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Perhatikan pada kaidahum. Kaidahum fi tadlil. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan fa, maka rapatkan terlebih dahulu kedua bibir kita. Jangan sampai ketika kita mengucapkan mim, bibir kita ini kurang rapat sehingga bunyi mim sukunnya akan terdengar menjadi samar. Kemudian yang selanjutnya adalah mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Di sini pun harus berhati-hati dikarenakan antara mim dan wawu makhrajnya sama-sama ada di bibir kita. Walaupun sama ada di bibir, namun prakteknya sebenarnya berbeda. Di mana kita mengucapkan mim dengan cara merapatkan kedua bibir kita, sedangkan kita mengucapkan wawu dengan cara memonyongkan atau memanyunkan kedua bibir kita terlebih dahulu, baru kemudian bibir kita merenggang. Nah, yang harus kita berhati-hati di sini adalah karena makhrajnya sama-sama di bibir, jangan sampai mim sukunnya idgham atau lebur ke huruf wawu. Perhatikan contoh berikut ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai mim sukunnya lebur atau idgham ke huruf wawu seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh demikian. Jadi harus mim sukunnya harus benar-benar jelas dengan cara dirapatkan terlebih dahulu. Kemudian satu lagi contoh mim sukun bertemu dengan wawu. Simak baik-baik.
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Perhatikan pada wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Mim sukun bertemu dengan wawu. Sekali lagi berhati-hati jangan sampai mim sukunnya masuk ke huruf wawu. Sahabat salami rahimakumullah. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita mengucapkan huruf mim sukun, perlu diketahui bahwa salah satu di antara sifatnya mim sukun adalah sifat tawassut. Tawassut adalah mengalirnya suara. Namun mengalirnya suara tidak boleh dipanjangkan. Suaranya tetap dialirkan. Kemudian sifat yang lain dari huruf mim adalah adanya suara dengung atau yang biasa disebut dengan gunnah. Jadi sekalipun mim sukunnya tidak bertemu ba dan juga mim, tetapi mim sukunnya tetap ada dilepas suaranya, dilepas sedikit dengungnya. Coba simak kembali contoh yang pertama tadi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi jangan sampai mim sukunnya suaranya diputus seperti ini. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Tetapi dialirkan. Hum fihi. Dialirkan, didengungkan sedikit saja. Begitupun juga terjadi pada semua huruf mim dalam keadaan sukun yang tidak bertemu dengan huruf mim atau huruf ba. Ketika bertemu dengan kedua huruf ini, dengungnya menjadi lebih lama lagi. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita tentang cara mengucapkan huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa dan wawu. Di mana ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mensamarkan bunyi mim sukunnya. Caranya adalah kita rapatkan terlebih dahulu bibir kita, baru masuk ke huruf fa. Begitupun juga ketika mim sukun bertemu dengan wawu, kita harus berhati-hati karena makhraj dari keduanya sama, yaitu ada di bibir. Kita perlu berhati-hati jangan sampai mim sukunnya lebur masuk ke huruf wawu. Terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.